Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan Yesus yang Dia Allah yang ajaib, Dia yang menolong hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mencari Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, tapi biarlah setiap kita datang kepada Tuhan untuk merindukan bertemu dengan Tuhan, merindukan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita menyembah Tuhan, membawa pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau benar-benar datang mencari-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu memulihkan kami. Kami rindu hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Dan perjumpaan dengan-Mu, itulah yang kami rindukan. Sehingga kami benar-benar berjumpa dengan Tuhan, memandang wajah-Mu yang penuh kasih, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami untuk menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Engkau ya Roh Kudus yang bersemayam di dalam hati kami, menuntun setiap kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, memasuki ruang Maha Kudus dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang layak seperti dirimu.
membesarkan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya Allah berkenan atas persembahan kami Tuhan pagi hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, lawatlah setiap umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ada kuasa kebangkitan yang terjadi di tempat ini. Ada kuasa kemenangan yang terjadi di tempat ini. Ada kuasa kelepasan yang terjadi di tempat ini. Tidak sia-sia Tuhan kami beribadah kepada Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar-benar menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus pagi hari ini. Dan kami akan nyatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dan patut dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini ke dalam hadirat-Mu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan benar-benar menerima setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apapun. Kedahsyatan Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Ada
kita bertanya di dalam hati kita, apakah sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan? Seringkali yang membuat hidup kita tidak menerima sesuatu terobosan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan karena Tuhan tidak menginginkan terobosan itu terjadi dalam hidup kita, tetapi yang seringkali membuat kita tidak mengalami terobosan itu karena hati kita yang tidak percaya kepada Tuhan, karena hati kita, karena pikiran kita yang menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita banyak sekali ketakutan dan kekhawatiran karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita harus lakukan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah mencurigai Tuhan bahwa Tuhan akan mencelakai kita, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Biarkan pikiran kita tunduk kepada Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita seumur hidup kita. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku
kami padamu ya Roh Kudus. Kami katakan pada pikiran kami, tunduk kepada otoritas Kristus di dalam nama Yesus. Pikiran yang membuat kami kalut, pikiran yang membuat kami takut, pikiran yang membuat kami khawatir, pikiran kami yang mencurigai Tuhan, pikiran kami yang meragukan kuasa Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan pikiran kami tunduk kepada otoritas-Mu ya Kristus. Kami menyerahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Kami percaya masa depan kami aman di dalam tangan, dan kami akan berjalan di dalam kuasa-Mu, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Tuhan akan mengangkat hidup kami. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Hidup kami akan terus naik dan tidak menjadi turun. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu dinyatakan atas hidup kami, dan kami akan berdiri dengan iman kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Teguhkan kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan yang baru untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatalah melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan, dan biarlah firman-Mu membawa pertobatan bagi kami, membawa kekuatan yang baru, membawa pemulihan, kelepasan dan kelegaan dalam hidup kami. Berfirman-lah Tuhan. Roh Kudus, persiapkan hati kami untuk mendengar. Biarkan bukakan telinga kami, bukakan hati kami, supaya kami benar-benar siap mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara kembali lagi bertemu dengan saya untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya harap ini dapat memberkati setiap kita, memperlengkapi setiap wawasan-wawasan rohani kita, menguatkan iman kita di dalam menjalani proses kehidupan yang singkat ini. Baik, tema yang akan saya bagikan adalah percayalah kepadanya atau kepada Tuhan. Sekali lagi, tema yang akan saya bagikan adalah percayalah kepadanya, kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut, apakah kita semua yang ada di tempat ini percaya kepada Tuhan? Percaya? Amin. Amin. Lalu apakah gaya hidup yang sudah kita lakukan, yang kita tunjukkan, menunjukkan bahwa kita percaya? Coba tanya diri masing-masing ya, jawab dalam diri masing-masing. Lalu pertanyaan yang lanjut, jikalau kita percaya kepada Tuhan, di manakah letak Tuhan itu? Ada yang mau jawab? Di manakah keberadaan Tuhan? Oke, ya, mungkin ada beberapa yang tahu, tapi mau jawabnya gimana? Baik, sebagai teks Alkitab pembuka yang akan saya
bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang keberadaan Tuhan di mana. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 3. Sama-sama buka teks Alkitab kita, baik Alkitab buku maupun Alkitab digital di telepon genggam kita. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus maksud saya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Baik. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, mohon untuk sama-sama menyimaknya dengan baik. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tentu menjadi pertanyaan yang menggelitik bagi Bapak Ibu Saudara, apakah perbedaan Allah dengan bait Allah? Betul? Apakah bait Allah dengan Allah itu sendiri sama? Apakah memiliki definisi yang sama? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tetapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah pribadi. Tetapi bait Allah itu dapat disebut sebagai bait suci. Bisa berupa tempat kita beribadah atau menunjukkan kepada tubuh kita, tubuh orang percaya. Dalam perjanjian baru, bait Allah itu berdiam di dalam diri kita. Lalu apa yang menjadi kaitannya kepada percayalah kepada Allah? Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, di manakah Allah itu berada? Saya mau katakan, Allah itu ada di dalam diri kita. Bait Allah itu ada di dalam diri kita. Tempat kudus, bait suci itu ada di dalam diri kita. Dan hal itu menunjukkan bahwa Allah pun hadir di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Allah itu ada, melekat di dalam diri kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat meresponinya dengan baik? Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mempercayai bahwa bait Allah itu ada di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi sesuatu hal yang sederhana untuk saya sampaikan, tetapi saya berharap hal ini dapat memberkati kita, dapat menguatkan kita, memperlengkapi pengetahuan rohani kita. Saya akan mulai dari pendahuluan Bapak Ibu Saudara di dalam slide yang selanjutnya. Saudara, dalam kehidupan seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang sulit kita pahami. Ya, kita berdoa, tetapi jawaban Tuhan terasa lambat. Kita berharap keadaan membaik, tetapi justru masalah semakin besar. Dalam kondisi seperti itu Tuhan mengajak umatnya untuk tetap percaya kepadanya, kepada Tuhan itu sendiri. Karena Dia sedang bekerja dengan cara yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Saudara, seperti yang saya tulis juga di slide, saya kutip dari salah satu sosial media, yaitu Langkah Ketaatan. Dikatakan demikian, masa-masa sulit akan mengajarimu satu hal, ya, bahwa tidak ada yang kamu punya selain Allah. Soalnya di masa itu kamu berhenti merasa takut, berhenti merasa bisa mengatur semuanya, berhenti berharap terlalu banyak pada manusia. Yang biasanya terasa pasti ternyata bisa berubah, yang biasanya terasa aman ternyata bisa hilang. Dan anehnya justru di situ hati yang menjadi lebih jernih, karena tidak ada lagi yang bisa dipegang kecuali Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sepakat bahwa kita tidak dapat, seringkali kita tidak dapat mengendalikan suasana atau keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi kita mutlak untuk menanggapi, mengatasi, meresponi
akan keadaan tersebut. Saudara, mungkin keadaan saudara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara lebih tunduk kepada keadaan atau sebaliknya? Anda yang harus menundukkan keadaan atas kendali saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, di dalam kehidupan seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang sulit dipahami, bahkan tentang kehadirannya Tuhan. Ada sekian banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang mungkin kita udah capek untuk menaikkan doanya, yang berulang-ulang kali kita panjatkan kepada Tuhan, tapi Tuhan seakan-akan tidak menjawab. Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Tuhan seakan-akan tidak bekerja. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Saudara, di sini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi kerajaan Israel. Ia dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Nabi dalam arti lain yaitu adalah wakilnya Allah, yang dipakai Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara, Nabi Habakuk dicatat di dalam Perjanjian Lama. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama buka Alkitab kita kembali, yang terambil di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Habakuk pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacanya secara bersamaan, karena ini hanya ada 2 ayat. Mari kita sama-sama bacanya. 3, 2, 1. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdi, bangsa yang barang dan atas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bapak Ibu Saudara, hal ini menarik untuk kita sama-sama pelajari. Nabi Habakuk hidup pada masa bangsa Yehuda yang mengalami kemerosotan secara moral, secara rohani. Ia melihat ketidakadilan pada masa itu. Ada kekerasan dan dosa terjadi di mana-mana. Habakuk berseru kepada Tuhan dan mempertanyakan, mengapa Tuhan seolah-olah diam? Wajar dong wakil Tuhan bertanya-tanya, Tuhan ada di mana? Wajar dong wakil Tuhan bertanya-tanya ketika seorang nabi tinggal di salah satu daerah yang dimana ada banyak kebobrokan atas daerah tersebut, atas wilayah tersebut. Wajar dong seorang nabi bertanya-tanya, Tuhan kamu di mana? Engkau di mana? Yang bertanya-tanya, Tuhan di mana kuasamu? Di mana umatmu yang percaya? Di mana pertolonganmu? Di mana hal-hal yang dapat kau kerjakan untuk mengubah bangsa ini untuk semakin lebih baik? Wajar. Sehingga seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, Nabi ya bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Ia sampai bingung. Ia sampai bingung, seakan-akan ia menuduh Tuhan itu berdiam. Tuhan itu sepertinya meninggalkan dia. Tuhan itu sepertinya mengabaikan dia. Tetapi ada sesuatu hal yang dapat kita sama-sama pelajari Bapak Ibu Saudara di dalam kisah Habakuk ini, ya. Hal ini juga saya rasa relate untuk kita semua. Dari keadaan yang mungkin silih berganti kita hadapi, ada banyak
setiap permohonan-permohonan doa, pergumulan, bahkan hal-hal yang membuat kita struggle di dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya tentang keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan. Kita bertanya-tanya, Tuhan, aku udah berdoa loh dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Aku sudah berdoa, tetapi aku belum mendapatkan jawabannya. Sehingga situasi itu menuduh akan pribadinya Tuhan. Bukankah seperti itu? Sehingga setiap kita berdoa berkali-kali, berulang-ulang, bahkan sampai kita mencucurkan air mata, bahkan kita sampai capek, seringkali situasi itu berbalik menuduh Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Mempertanyakan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu setia nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu baik nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu bekerja nggak sih? Tentu ada banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjelek-jelekkan Tuhan. Nah, perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali keadaan seperti itulah yang iblis gunakan untuk kita meragukan akan kuasa Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, apakah keadaan yang membuat kita tunduk, atau sebaliknya kita yang harus menundukkan keadaan? Jikalau keadaan yang menundukkan kita, seringkali kita mengeluh dan mengeluh. Tetapi jikalau kita yang memegang kendali untuk menundukkan keadaan, seburuk apapun keadaan, mulut ini tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, tidak akan pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan, tidak akan pernah mempertanyakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, mungkin jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Mungkin dengan cepat Bapak Ibu Saudara menjawabnya, ya, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang lanjut adalah, apakah gaya hidup yang kita tunjukkan mempercayai akan keberadaan Tuhan, akan kepribadian Tuhan? Saudara, Tuhan menjawab bahwa Ia sedang bekerja di dalam kisah Habakuk ini. Bahkan Tuhan akan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk melaksanakan rencananya, ya, rencana untuk membuat suatu peperangan atau kekacauan atas bangsa Yehuda pada masa itu. Jawaban ini sulit diterima oleh Habakuk karena cara Tuhan berbeda dari harapannya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa iman tidak selalu berarti memahami rencana Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan yang memiliki rencana itu. Bukankah seringkali apa yang sudah kita rencanakan itu jauh berbeda dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan? Betul? Bukankah seringkali yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah kita rencanakan tetapi berbeda dengan sesuai kenyataan? Begitu juga yang dialami oleh Habakuk pada masa itu. Habakuk memiliki planning untuk melakukan atau berekspektasi seperti ini, tetapi alhasil dari semua yang ia harapkan, yang ia rencanakan, berbalik dari apa yang ia pahami. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, saya sharing sedikit tentang kesaksian saya. Saya datang ke Jawa Barat ini tidak serta-merta saya ingin sekolah teologi, sekolah Alkitab, atau sekolah pendeta. Saya berangkat dari kampung saya, itu saya men-set diri saya kerja di perantauan. Saya anak pertama Bapak Ibu Saudara, saya memiliki 5 adik. Mama saya single parent. Papa saya sudah almarhum di tahun 2000. Di tahun 2017, saya di situ masih kelas 2 SMK. Lalu saya tiba di Kuningan ini, di Jawa Barat ini, berusia 20 tahun. 19 tahun berjalan 20 tahun. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, saya men-set diri saya
itu untuk bekerja seperti apa yang sudah ditawarkan oleh kakak papa saya atau enam guru saya. Pada saat teleponan dari sini ke kampung, ditawarkan pekerjaan, kamu nanti bisa bekerja di pabrik, di perusahaan dan sebagainya. Tetapi singkat cerita, saya bekerja di luar apa yang ia tawarkan. Karena saya bekerja sebagai ya sedemikian beberapa rekan-rekan yang ada di sini. Ya, sama kerja di kantor, cuma kantornya berbeda dengan apa yang yang ditawarkan oleh nomor saya. Lalu singkat cerita saya keluar dari tempat pekerjaan itu, bahkan planning saya juga masih tetap sama bagi saudara. Saya ingin bekerja. Lalu singkat cerita, saya dibawa nomor saya untuk beribadah ke tempat ini. Lalu diperkenalkan dengan ibu gembala kita, Ibu Rustida. Lalu ada tawaran yang membuat saya tersonggol. Bahasa Inggrisnya tersonggol, yang membuat saya kaget. Ibu pendeta Rustida menawarkan, apakah kamu mau kuliah pendeta? Waduh, saya bingung Bapak Saudara. Bingung sebingung-bingungnya. Kenapa? Karena saya jujur tidak ada planning untuk mau saya sekolah pendeta, tidak ada. Yang saya set itu saya anak pertama, saya memiliki tanggung jawab besar untuk membantu kebutuhan keluarga saya yang ada di kampung. Saya memiliki tanggung jawab sebagai mungkin nge-backup peran seorang ayah untuk adik-adik saya, bahkan menjadi tempat curhat mama saya di dalam memperjuangkan pendidikan adik-adik saya pada masa itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di dalam kekagetan saya itu, saya bilang, saya nggak ada tujuannya buat kuliah di sini. Tujuan saya bekerja di sini. Lalu singkat cerita, Ibu Rustida berkhotbah dari Kejadian sampai Mazmur. Beliau katakan, mungkin kamu tidak bisa membantu secara finansial, tapi kamu bisa membantu secara doa, melalui doa-doa. Lalu hal itu membekas di dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudara, dan saya gumulkan, lalu saya konfirmasi kepada enam guru saya yang memanggil saya ke tempat ini, ke Jawa Barat ini. Lalu saya ngobrol dan mereka setuju akan hal itu. Lalu saya ambil waktu mempertimbangkan ulang, apakah iya ya? Lalu singkat cerita, saya mengiyakan tawaran dari Ibu Gembala kita, Ibu Rustida. Dan jadilah saya di titik ini. Seperti yang sudah saya spill tadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di tahun 2020 saya tidak ada planning untuk sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tetapi apa yang saya alami, apa yang saya jalani, semua di luar ekspektasi saya Bapak Ibu Saudara. Semua di luar pemahaman saya. Dan puji Tuhan, sekalipun saya ada di titik ini, saya tidak menjalani sesuai dengan apa yang sudah saya planningkan. Puji Tuhan, adik-adik saya semuanya disertai, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua mereka diluluskan sekolahnya sampai SMA. Tinggal ada satu lagi yang sekolah kelas 2 SMP. Kelas 3 SMP. Nah, saya lupa. Kelas 3 SMP. Adik saya yang paling kecil, namanya Septi Namanoro. Dia satu-satunya yang saat ini sedang kami perjuangkan untuk pendidikannya di dalam menyelesaikan sekolah. Dan saya percaya jikalau Tuhan dapat menolong saya untuk menyelesaikan sekolah saya dengan kondisi orang tua saya single parent, orang tua tunggal, saya percaya adik saya juga, Septina Manurung, juga akan mengalami atau menerima hal yang sama seperti yang abang atau kakaknya alami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, jika saya bisa bersaksi seperti demikian kepada Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara juga mempercayai bahwa sekalipun apa yang kita jalani saat ini tidak sesuai dengan planning kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan membuat kita ciut, tetapi mari balikan, ciutkan keadaan itu dengan kita yang memegang kendali. Tundukkan keadaan itu. Katakan kepada keadaan itu, aku percaya bahwa Tuhan masih bekerja atas hidup. Aku percaya sekalipun aku berjalan di dalam lembah gelap, aku percaya bahwa Tuhan selalu
memberkatimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ia akan memberkati saudara, ia akan melindungi saudara. Jikalau kita ingin mengalami tema besar GKPB Kuning, GKPB secara keseluruhan, yaitu mengalami Tuhan hidup berbuah, hal yang harus kita lakukan yang di sebelah kiri saya, percaya. Jikalau kita ingin mendapatkan hasil seperti yang ada di sebelah kanan saya, hal yang harus kita lakukan adalah, namun aku percaya. Keadaan boleh mungkin naik turun, naik turun, naik turun. Percaya kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita mungkin jatuh bangun, percaya kepada Tuhan. Sekalipun seakan-akan kita tidak mendapatkan jawaban yang langsung dari Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan memiliki rencana mungkin berbeda dari rencana kita. Bahkan Tuhan akan membawa kita untuk melihat suatu kuasa Tuhan yang membuat kita terpesona. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan pagi hari ini. Poin yang pertama adalah, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara, Habakuk merasa Tuhan diam, padahal Tuhan sedang bekerja di balik layar, di luar yang ia ketahui. Seringkali kita juga merasa Tuhan tidak hadir dalam pergumulan kita, betul? Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Saudara ada di tempat ini, saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara tadinya mau ke gereja malas-malasan, mungkin saudara tadi ke gereja mungkin dilema, aduh ke gereja gak ya, atau aku harus ikutin acara ini ya, atau aku harus tidur ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Tuhan juga yang turut campur tangan atas setiap kehidupan kita. Saudara, saya kutip di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya bacakan, mari Bapak Ibu Saudara untuk menyimaknya dengan baik. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada poin penting yang harus kita kerjakan, yaitu mengasihi Dia. Itu Tuhan kita. Sekalipun kita tidak mencapai 100%, nilai yang maksimal di dalam mengasihi Tuhan, saya percaya itu tidak menjadi penentu untuk kita, untuk Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Sekalipun kehidupan kita bobrok, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan masih tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ada poin plusnya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita mengasihi Tuhan, jikalau hidup kita mengasihi Tuhan, ada poin plusnya. Kita akan melihat suatu kuasa Tuhan yang lebih dahsyat. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja secara jelas dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat kedekatan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita akan melihat betapa dipelihara Tuhan hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan. Dapat saya ilustrasikan begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam satu ruangan, peserta didik, murid mungkin di dalam sekolah, lalu ada wali kelas yang mengajar di dalam satu sekolah, lalu ada beberapa murid yang caper kepada gurunya. Bukankah gurunya memberikan perhatian lebih kepada murid-murid yang tertentu dibandingkan murid-murid yang datang lalu pulang, datang lalu pulang? Tetapi berbeda kepada orang yang memberikan perhatian lebih kepada gurunya. Mungkin dengan caper ya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara ngerti arti caper ya. Karena ada banyak murid-murid yang caper kepada wali kelasnya. Supaya apa? Supaya lebih diperhatikan lebih lagi, lebih dikasihi, sehingga timbullah pilih kasih. Nah, hal itu tidak lagi menjadi rahasia umum. Pasti gurunya akan lebih mengasihi
murid yang caper ini, yang lebih cari perhatian ini, dibandingkan murid yang biasa-biasa saja. Nah, begitu juga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita akan jauh mengalami pekerjaan atau kuasa Tuhan ketika kita mau mengasihi Dia. Tetapi jika kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia, seringkali itu yang akan membutakan mata rohani kita bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita. Pada saat keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, seperti yang tadi saya katakan, seringkali itu dipakai oleh iblis, diperalat oleh iblis untuk apa? Untuk kita meragukan kuasa Tuhan. Itu sebabnya saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa meskipun belum melihat jawaban. Tetap setia meskipun keadaan belum berubah. Tuhan bekerja bahkan ketika mata kita belum melihat hasilnya. Lalu saya lanjut di poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, saya katakan begini. Rencana Tuhan lebih besar. Ya, rencana Tuhan itu lebih besar. Tuhan memberitahukan bahwa apa yang sedang Ia kerjakan berada di luar dugaan manusia. Ya. Rencana Tuhan seringkali melampaui logika, pengalaman, bahkan pemikiran kita. Seringkali apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita itu di luar ekspektasi kita. Coba tanya deh dalam diri kita masing-masing. Saudara ada di titik ini, di titik sekarang. Dari banyaknya pencapaian-pencapaian yang sudah saudara terima dari Tuhan. Apakah puluhan tahun di belakang saudara menggambarkan diri saudara seperti itu? Apakah tahun-tahun yang sudah berlalu saudara pernah menghayal bahwa saudara akan menjadi bos? Apakah saudara di tahun-tahun yang belakang menghayalkan bahwa Bapak Ibu Saudara memiliki rumah dengan sendirinya dan aset-aset yang lainnya? Pasti saudara memiliki harapan untuk mencapai hal tersebut. Tetapi apakah saudara menggambarkan bahwa saudara dapat mengklaim itu semua dengan pasti? Saya rasa semuanya masih di dalam harapan. Berarti bisa ya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tetapi lihatlah saudara, kita ada di titik sekarang, dari banyaknya pencapaian-pencapaian yang kita terima saat ini. Saya rasa ada banyak hal yang di luar ekspektasi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Tetapi yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara begini. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, percayailah bahwa itu adalah yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Apapun itu. Ya. Sebab itu seperti yang tadi saya katakan di poin yang kedua, rencana Tuhan lebih besar dari rencana kita. Ya, sekalipun kita sudah men-set rencana kita A, B, C, D semaksimal mungkin, tetapi jika itu dibandingkan dengan rencana Tuhan, jauh perbandingannya. Saya lanjutkan di poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga saya tulis begini. Percaya kepada Tuhan bukan pada keadaan. Ini penting untuk kita pahami. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan bukan kepada keadaan. Saudara, Habakuk sulit menerima cara Tuhan bekerja yang seakan-akan berdiam diri. Namun Tuhan tetap berdaulat, campur tangan artinya atas sejarah dan kehidupan manusia. Ya, situasi dapat berubah, tetapi karakter Tuhan itu tetap sama. Karakter Tuhan yang dapat kita pahami, yang dapat kita jelaskan yaitu Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyertai kita. Ya, kan ada tuh lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak pernah terlepas atas setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Sekalipun keadaan menekan kita sesakit-sakit mungkin, membuat kita bergumul, percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat suatu iman dalam hidup kita, lalu Tuhan campur tangan atas kehidupan kita. Mungkin saudara saat ini sudah bingung karena berlarut-larut di dalam pergumulan sakit, penyakit, perekonomian, keluarga, dan pergumulan lainnya. Tetapi saya mau katakan, percaya kepada Tuhan. Saudara, contoh sederhana yang dapat saya spill pada kesempatan pagi hari ini. Ada orang di tempat ini, jemaat kita, yang menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Saya sebut orangnya Amang Boru Manado. Saudara, saya tidak bisa mendefinisikannya secara luas. Tetapi, jikalau kita melihat secara kasat manusia dunia, dengan keterbatasan beliau, Amang Boru, bukankah harusnya beliau di rumah sakit fokus untuk kesehatannya? Bukankah seperti itu? Ya, dengan keterbatasan yang dialami oleh Amang Boru Manado, bukankah hal itu yang harusnya dia berjuang untuk fokus kepada kesehatan, rumah sakit, berobat dan lain sebagainya? Tetapi seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, Amang Boru Manado lebih menundukkan keadaan dengan kendalinya. Dengan keterbatasan yang dilakukan oleh Amang Boru Manado di dalam seringnya beribadah, ini menunjukkan bahwa ia tidak ditundukkan oleh keadaan, melainkan ialah yang menundukkan keadaan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak kasus yang kita lihat orang di luar sana itu yang mungkin lebih sempurna, lebih unggul secara kesehatan fisik, lebih lengkap, tetapi tidak mau bergereja. Saya sharing ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah duduk bersama dengan adik saya. Kebetulan dia ada di sini. Ya. Saya pernah duduk karena saya bilang begini kepada beliau, jangan kalah sama Amang Boru Manado. Amang Boru Manado yang begitu terbatas pada saat berjalan, ya, tetapi ia tetap memiliki hati untuk mau datang ke gereja. Masa kamu kalah? Dan saya rasa itu mungkin menggelitik hatinya, tapi tidak dilakukannya. Tapi puji Tuhan, ya semoga dengan penyampaian saya yang seperti itu membuat dia sadar betapa pentingnya pertemuan-pertemuan ibadat untuk dihadiri, diikuti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan melihat apa yang dilakukan oleh Amang Boru Manado, saya rasa udah menjadi berkat untuk kita. Setuju tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi berkat itu tidak hanya berbicara tentang apa yang kita terima secara finansial, benda-benda yang lainnya, atau jawaban doa. Saya rasa jika Bapak Ibu Saudara duduk diam di tempat ini, lalu saudara merenungkan bagaimana berjuangnya Amang Boru Manado di dalam mengikuti peribadatan setiap hari Minggu, saya rasa itu sudah menjadi berkat untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan keterbatasan yang dialami oleh Amang Boru Manado, ia tetap memiliki hati untuk mau datang ke gereja. Ia tetap mempercayai bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup. Sekalipun mungkin Amang Boru sudah bertahun-tahun berlarut-larut di dalam sakit penyakit, Amang Boru jangan berkecil hati. Ya, saya sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Saudara, tadi saya pada saat mempersiapkan khotbah begini. Kita untuk menjadi berkat tidak harus menjadi orang besar. Mungkin seperti hamba-hamba Tuhan yang terkenal di sosial media. Ada hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat. Seperti yang dilakukan oleh Amang Boru Manado. Memang ia tidak berkata apa-apa, ia tidak memotivasi jemaat sampai beribu-ribu kata, tetapi dengan hati yang mau datang ke gereja, itu sudah menjadi berkat untuk kita. Lalu apa kabar dengan orang-orang di luar sana yang mungkin kaya secara finansial, yang mungkin sehat secara fisik,
tetapi tidak memiliki hati untuk datang kepada Tuhan. Sorry kalau saya senggol sedikit untuk Bapak Ibu Saudara. Sorry kalau saya berkata tajam. Jikalau Bapak Ibu Saudara dengan memiliki kesehatan secara fisik lebih dari yang bermanalu, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak atau bermalas-malasan di dalam gereja, hal itu akan menjadi tertawaan bagi iblis. Hal itu akan menjadi gosip bagi iblis. Hal itu akan menjadi membuat hati Tuhan sedih. Buat apa kita diberikan kesehatan tetapi respon yang kita tunjukkan tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi berkat, kita tidak harus profesional seperti hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang viral di sosial media. Tidak. Di hal-hal, di ruang-ruang yang kecil juga kita dapat menjadi berkat. Saudara duduk berdiam di kamar, mendoakan orang-orang yang saudara sayangi, mendoakan orang-orang yang sedang bergumul, itu saudara sudah menjadi berkat. Ya, jadi jangan memiliki pemahaman yang sempit tentang untuk menjadi berkat. Ya, jangan memiliki pemahaman yang sempit tentang menjadi berkat. Saudara, di poin yang ketiga ini yang saya tulis, percaya kepada Tuhan bukan kepada keadaan, harusnya menegur kepada kita yang saat ini sedang bergumul. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak muda remaja di tempat ini. Tapi saya percaya keadaan yang sulit itu Tuhan masih bekerja. Amin. Anak-anak muda, janganlah bermalas-malasan di datang ke gereja. Justru kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi yang menjadi terang, menjadi garam untuk dunia yang sedang tidak baik-baik ini. Saudara, apa sih yang menjadi relevansi, apa sih yang menjadi kaitan tema firman Tuhan pada kesempatan pagi ini? Saudara, di zaman sekarang banyak orang percaya mudah kehilangan harapan ketika menghadapi masalah ekonomi, seperti yang tadi saya katakan, ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Kita ingin jawaban cepat dan kita ingin solusi yang instan. Tetapi kita belajar dari Nabi Habakuk. Namun Habakuk mengajarkan bahwa iman yang dewasa adalah tetap percaya ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sekali lagi saya katakan, Habakuk mengajarkan bahwa iman yang dewasa adalah tetap percaya ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara, Tuhan mungkin tidak selalu bekerja sesuai dengan keinginan kita, tetapi Ia selalu bekerja demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mungkin ada banyak permohonan doa yang berkali-kali berulang-ulang Bapak Ibu Saudara panjatkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, nantikanlah itu dengan iman, nantikanlah itu dengan percaya. Supaya apa? Supaya kita dapat sampai di titik ini, yaitu mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Mengalami Tuhan yaitu kita mengalami atau mendapatkan jawaban-jawaban doa. Lalu hidup berbuah itu kita dapat sharing, berbagi, bersaksi kepada orang, dan itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah yang menginspirasi banyak orang. Sekali lagi, saya tidak tahu seberapa banyak permohonan doa, wishlist yang saudara naikkan kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, sekalipun sepertinya Tuhan tidak menjawab doa, Tuhan sepertinya tidak bergerak, tidak bekerja, saya mau katakan, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Melainkan Tuhan selalu bekerja atas setiap kehidupan kita. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan pada sharing khotbah saya pada pagi hari ini, saya menulis begini Bapak Ibu Saudara. Habakuk belajar bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ya.
Habakuk belajar bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ia bekerja di balik ayat. Tuhan bekerja di balik ayat. Memiliki rencana yang lebih besar dari pemahaman manusia, dan tetap setia pada karakternya yang tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu percayalah kepadanya. Saat doa belum dijawab, saat jalan hidup terasa gelap, saat masa depan tampak tidak pasti, saat keadaan tidak sesuai harapan, tetap percaya pada Tuhan. Lihatlah, ketika saudara bertahan, berdiri di dalam kepercayaan Bapak Ibu Saudara, saudara akan menerima jawaban dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan yang memegang hidup kita adalah Tuhan yang sama yang memegang sejarah dunia. Mungkin ada banyak sejarah dunia yang tercatat di dalam Alkitab. Tuhan mengerjakan banyak mukjizat. Saya percaya saat ini juga Tuhan dapat melakukan mukjizat atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mengajak para pelayan Nimbang, tim musik dan WL Sinar untuk maju ke depan. Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan sudah kita renungkan. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Sesederhana pun kalimat kata yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, saya berharap bukan tentang seberapa banyaknya untuk Bapak Ibu Saudara terapkan, tetapi seberapa setianya Bapak Ibu Saudara percaya akan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama angkat satu pujian ini. Ini adalah pernyataan iman yang akan kita suarakan kepada Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara bernyanyi dengan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara, bernyanyi dengan keseriusan hati saudara, bernyanyi dengan kerinduan hati saudara, bahwa Tuhan adalah jawaban atas setiap doa-doa kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita, bahkan apapun yang kita hadapi, Tuhan adalah jawaban. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sebutkan apa yang ingin Tuhan kerjakan atas hidup saudara yang menjadi permohonan saudara. Saya berikan waktu 30 detik untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita secara pribadi? Saya persilakan.
Bapak Ibu Saudara, ungkapkan doa Bapak Ibu Saudara kepada orang yang di luar saudara. Saudara kita, orang tua kita, siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, sebutkan satu doa yang ingin Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan mereka. Baik orang tua kita, baik adik-adik kita, siapapun itu, panjatkan di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu 30 detik untuk kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bahwa tidak ada doa yang terlalu besar untuk tidak Tuhan kerjakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pemegang kendali atas setiap apa yang ada di dunia ini. Doa yang saudara panjatkan tadi itu tidak sulit bagi Tuhan kerjakan. Percaya dengan iman, Tuhan akan mengerjakannya. Sekalipun mungkin jawabannya tidak langsung dapat untuk kita terima, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat mengerjakan itu semua. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita deklarasikan bahwa Tuhan adalah jawaban. Tuhan yang kita percaya, kuasanya yang sempurna. Saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah penguasa.
Sambut berkenan saat ku berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami sepakat dengan iman bahwa kami percaya kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan bekerja pada saat kami menyembah, pada saat kami berdoa. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja melampaui apa yang kami pahami. Itu sebabnya Bapa, apapun yang menjadi permohonan doa kami yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau adalah jawaban. Biarlah Tuhan yang memberikan iman kepada kami di dalam menanti-nantikan jawaban doa. Kami percaya Tuhan dapat mengerjakan lebih dari apa yang kami doakan. Tuhan dapat mengerjakan lebih dari apa yang kami pikirkan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang memegang kendali setiap kehidupan kami. Biarlah keadaan tidak menjadi menundukkan iman kami, melainkan iman kami yang menundukkan keadaan. Kami mau katakan kepada keadaan, Engkau tidak dapat mengganggu kepercayaan kami kepada Dia. Kami tetap memilih untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami masing-masing. Biar Engkau Allah yang selalu menyertai kami, bawa kami untuk mengalami Tuhan, bawa kami untuk hidup berbuah. Tapi terlebih dahulu, berikan kami hati yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba sampaikan menjadi berkat untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Jadikan kami pelaku firman, jangan jadikan kami hanya sekadar mendengar dan mengetahui, tetapi bawa kami lebih lagi, yaitu untuk menggenapi, menghidupi akan kebenaran firman. Sebab firman-Mu akan membawa kami hidup di dalam berkemenangan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, semesta alam memuja bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dan Engkau telah menyatakan diri-Mu bagi kami masing-masing. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Melalui pemberitaan firman-Mu yang menekankan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau sedang bekerja Tuhan dalam diam. Engkau bekerja dengan cara-Mu. Percaya bahwa rencana-Mu Tuhan lebih besar daripada semua rencana kami. Dan rencana-Mu itu pasti digenapi dan tidak pernah gagal. Dan percaya bahwa kami bukan hanya sekedar percaya dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Sebelum kami melihat keadaan yang baik terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya pada Tuhan. Kami tahu untuk mengucapkan percaya bukanlah satu hal yang susah Tuhan, tapi bagaimana kami menjalani hidup dalam kepercayaan dari hari lepas hari, menanti bahwa kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami, pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Bapa, itu bukanlah satu hal yang mudah bagi kami untuk menanti waktu Engkau menyatakan itu Tuhan. Tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, kami diteguhkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami benar-benar memiliki Tuhan rasa percaya kami yang lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Kau tambahkan kekuatan, Kau tambahkan kesabaran bagi kami untuk menanti jawaban yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami terbatas, tapi Engkau Allah tidak terbatas. Kekuatan-Mu impartasikan dalam hidup kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai dia lebih heran lagi ya Tuhan, bahwa dia untuk terus mengalami Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang besar atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami bawa di rumah Tuhan. Menyadari setiap apa yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Sebagian kecil Tuhan kami bawa ke rumah Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Memberkati melalui pekerjaan yang kami kerjakan, usaha yang kami lakukan, dalam rumah tangga Engkau juga memberkati kami ya Tuhan. Anak-anak yang Tuhan percayakan juga Engkau berkati Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kami, keluarga besar kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kepercayaan kami kepada Tuhan benar-benar membuahkan Tuhan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan semakin hari semakin kuat Tuhan untuk menghadap Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan setiap persembahan yang dibawa umat-Mu ke rumah-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan pulang. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami perlu tangan-Mu yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu, yang mengangkat kami bila kami jatuh ya Tuhan. Kami tidak sampai tergeletak, yang menguatkan, meneguhkan kami pada saat kami mengalami kelemahan. Engkaulah Allah yang menjadi sandaran kami. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah Allah yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang kami perlukan untuk menjalani hari-hari dalam 1 minggu ke depan. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami dalam ketidakberdayaan kami. Tuhan menjauhkan kami dari semua mara bahaya. Tuhan menghalau setiap orang-orang jahat yang coba menjahati kami ya Tuhan. Segala bentuk kerugian apapun Engkau hindarkan dari kami ya Tuhan. Segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit Engkau hindarkan dari kami Tuhan. Engkau buat kami aman bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan aman dalam perlindungan-Mu, karena Engkau yang menjaga hidup kami, keluar masuknya kami ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan-Mu dan percayakanlah hidup-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.